berharap Allah menerima amal kita. Sebagai orang yang beriman, kita berusaha keras untuk melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah, apapun yang dianjurkan oleh Allah, sambil menjauhi larangan-larangannya, dengan harapan bahwa Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita, serta menerima apapun yang kita kerjakan dalam rangka melaksanakan perintahnya. Namun, kita menyadari bahwa seringkali kita ragu-ragu apakah Allah bersedia menerima amal perbuatan kita. Kenapa ragu-ragu? Kita menyadari bahwa amal perbuatan kita itu belum tentu telah memenuhi mutu yang ditentukan oleh Allah. Misalnya Allah mengharapkan sholat itu ya mesti khusyuk. Kita belum tentu bisa khusyuk. Kalaupun kita betul-betul berusaha, mungkin di bagian awal kita khusyuk, selanjutnya kita meleng lagi perhatian kita. Begitu pula ketika kita puasa di bulan Ramadan. Puasa itu diharapkan kita bisa meninggalkan hawa nafsu dan tidak melakukan kebohongan. Kadang-kadang kita itu terpancing ada teman yang curhat, yang keluh kesah. Lalu kita mendengarkan dan menimbrung. Yang kadang-kadang omongan kita itu tidak cocok atau malah ngomongin tentang jeleknya pihak lain. Puasa kita menjadi mutunya kurang. Oleh karena itu kita perlu mempelajari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW tentang kriteria amal perbuatan yang diterima oleh Allah dan yang tidak diterima oleh Allah. Misalnya, Allah akan menerima amal baik jika kita melakukannya dengan semata-mata hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Ya, saya ulang, Allah hanya menerima amal baik kita bila kita melakukannya tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah, tidak ada yang lain. Tapi seringkali kita mendua. Misalnya, kita puasa Senin Kemis. Aku mau puasa Senin Kemis. Kenapa? Mencari pahala dari Allah. Oke, kalau mencari pahala dari Allah itu sejalan dengan mencari ridho Allah. Tapi kadang-kadang kita barengi. Terus, apa lagi? Ya, aku ini kegemukan. Biar aku tidak tambah gemuk dan mudah-mudahan menjadi makin kurus untuk mengurangi bobot saya, maka saya puasa. Kan puasa baik. Puasanya baik, tapi niatnya ganda. Niatnya tidak murni hanya mencari ridho Allah. Ada mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah itu berarti kita mengabdi kepada Allah. Tapi ketika kita ingin sehat dan ingin kurus, kita sedang mengabdi pada diri kita sendiri. Jadi kita punya tujuan ganda, mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada diri sendiri. Nah, ini kita kadang-kadang seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana Allah menerima? Karena Allah itu disekutukan di dalam niat atau di dalam tujuan. Nah, Allah berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la." Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu kenikmatan, dalam hal ini misalnya bersedekah. Tidak ada sedekah yang dibalas oleh Allah kecuali kalau dia memberikannya itu semata-mata karena mencari ridho Allah saja yang maha tinggi. Jadi kriteria utama adalah bahwa kalau kita berbuat baik, jangan berniat ganda. Niatnya hanya satu saja, yaitu mencari ridho Allah. Loh, karena aku puasa kan bisa berharap untuk kurus. Nggak usah diniati, otomatis akan makin kurus. Karena makannya dikurangi. Nah, kalau yang sudah otomatis, ngapain dicari? Kalau ridho Allah itu tidak otomatis. Maka yang kita cari, yang tidak otomatis. Yang otomatis, misalnya kita makan. Kita nggak usah bilang, aku makan biar kenyang. Ya, nanti kita makan, nanti kan kenyang. Maka niatnya makan, aku makan untuk menambah energi, memasukkan energi ke dalam tubuh kita supaya aku kuat dan sehat.
Kesehatan itu saya pakai untuk mengabdi kepada Allah. Jadi makan tujuannya mengabdi kepada Allah. Kenyang, nggak usah dicari, nggak usah diniati aja, nanti kenyang sendiri. Nah kalau itu otomatis nggak usah diniati gitu ya. Jadi tujuan tunggal hanya mencari ridha Allah semacam ini merupakan kriteria umum untuk semua perbuatan kita, apapun. Termasuk ke ibadah ritual untuk bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi tadi saya kasihkan contoh makan. Makan tidak ada pahala kalau kita hanya ingin kenyang. Tapi kalau kita makan untuk bekal agar bisa beribadah. Misalnya untuk laki-laki, pagi belum sarapan, mau pergi sholat Jumat. Ini kalau aku tidak makan sebelum sholat Jumat, aku nanti sampai di masjid ngantuk karena kehabisan energi. Kalau aku ngantuk, aku tidak bisa mendengarkan khutbah. Padahal khutbah itu nasihat buatku, dan khutbah itu termasuk rukun dari sholat Jumat. Maka aku makan sebelum berangkat ke masjid. Jadi makan ini merupakan bagian dari sholat Jumat. Makannya dapat pahala. Itu makan, kegiatan yang sehari-hari, tetapi menjadi bagian dari ibadah. Allah menjelaskan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka, dalam hal ini termasuk kita, tidak diperintah kecuali hanya satu, mengabdi kepada Allah dengan memurnikan niat hanya untuk Allah. Hunafa, dengan cara yang lurus, yang benar. Termasuk mengabdi kepada Allah itu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Termasuk yaitu salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita berbuat apapun hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Ya? Jika amal baik, termasuk sedekah, dilakukan tidak semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah, misalnya dilakukan hanya untuk pamer supaya dipuji oleh orang lain, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah, karena tujuannya bukan menyenangkan Allah tetapi menyenangkan orang lain. Ya, kalau minta pujian itu kan biar orang-orang itu senang sama kita, terus mereka memuji kita. Kalau kita mencari pujian, berarti kita mengabdi kepada orang lain. Allah tidak terima, karena itu berarti dia melakukan itu tujuannya tidak untuk Allah. Kita dianjurkan memurnikan tujuan itu hanya untuk Allah. Bagaimana Allah akan menerima amal seseorang jika dia itu melakukannya memang bukan untuk Allah, yang berarti amal itu tidak dialamatkan untuk Allah tapi untuk orang lain. Oleh karena itu Allah wanti-wanti orang yang bersedekah tapi untuk pamer atau untuk mengungkit-ungkit itu juga bisa menghinakan orang yang diberi, juga bisa dalam rangka supaya dirinya dipuji. Allah mengingatkan kalau itu yang dilakukan maka pahala sedekah itu batal. Batal itu hanya rusak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu rusak sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekahmu itu kepada orang lain, dan juga dengan menyakiti hati orang lain. Jangan kamu rusak. Orang yang melakukan itu seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti orang yang menyedekahkan hartanya hanya untuk pamer pada orang lain. Oh itu tuh aku yang ngasih dia makannya, itu aku yang ngasih setiap bulan itu. Itu ungkit-ungkit plus menyakiti hati. Karena orang ini berkata kepada orang untuk menunjukkan bahwa orang yang diberi ini itu hidupnya bergantung pada orang lain.
Kalau dikatakan bahwa hidupnya bergantung, itu kan menjadi merasa hina. Nah, kalau dia hinakan semacam itu, maka dia akan sakit hati. Nah, itu yang disebut wal adha, menyakiti hati. Nah, orang yang pamer seperti itu sama dengan tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Karena kalau beriman kepada Allah, pasti niatnya hanya untuk Allah. Kalau dia beriman pada hari akhir, pasti dia berbuat itu untuk keuntungan di hari kiamat, yaitu mendapatkan pahala, dan diselamatkan dari neraka, dan diizinkan masuk surga. Ya. Kalau dia melakukan itu untuk pamer, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Allah juga tidak akan menerima amal baik seseorang jika dia melakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan di dunia saja. Nah, ini hati-hati. Kenapa kamu rajin bekerja? Ya, aku kan butuh makan, butuh minum, istriku, anakku juga butuh itu. Maka aku bekerja supaya kebutuhanku dan keluargaku terpenuhi. Titik. Nah, kalau titik tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Artinya itu tidak menjadi amal baik yang diterima oleh Allah. Nah, karena apa? Itu kan instinktif, hanya digerakkan oleh insting. Insting manusia sama dengan binatang dalam hal makan. Kalau lapar, mencari makanan. Cuma manusia mencarinya dengan cara yang lebih canggih. Kalau binatang, kalau dia butuhnya rumput, ya cari aja rumput. Atau makanan yang lain yang ada. Dalam manusia bisa melalui liku-liku, melakukan sesuatu, menolong orang lain dulu, kemudian kita dikasih upah berupa uang, uangnya dipakai untuk membeli makanan. Nah, itu kan lebih rumit dibanding dengan binatang. Nah, kalau kita bekerja semata-mata hanya itu, tidak ada pahala. Bandingkan, kenapa kamu kerja keras? Ya, aku punya istri, punya anak banyak, dan Allah menugasi aku memberi nafkah. Aku tidak bisa memberi nafkah kalau aku tidak bekerja. Jadi aku bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk memberi nafkah. Bedanya dikit, tetapi itu sangat berarti. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka setiap kita melangkah ada pahala. Ya, setiap kita mengeluarkan biaya untuk naik bis atau naik angkot, ada biaya. Beli bensin, ada pahalanya. Ya, jadi itu yang diterima oleh Allah. Kalau hanya instinktif untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan atau kehewanan, tidak ada hak pahala di akhirat. Misalnya tadi seseorang yang bekerja semata-mata hanya untuk mencari uang, untuk makan. Apa bedanya dengan ayam? Ayam kalau kita lepaskan, dia akan keliaran ke sana kemari, muter-muter dalam rangka mencari makanan. Kalau kita manusia diberi akal hanya untuk mencari makan, mutunya sama dengan ayam. Kalau ke sana kemari hanya mencari makan, ya ngapain dikasih pahala? Kita baru dikasih pahala kalau diniati dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, Allah memberikan gambaran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kalau ada orang bekerja, melakukan apapun, mengharapkan hasilnya untuk dinikmati di dunia saja, maka kami akan penuhi keinginan itu. Dan aku akan berikan, aku ini dalam ini Allah, aku tidak mengurangi sedikit pun haknya dia, karena dia telah melakukan perbuatan yang baik. Tapi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ketika nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian surga, dia akan mendapatnya neraka. Wa habitha ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hanguslah semua yang dia lakukan di akhirat. Yang maksud saya, apa yang mereka lakukan kebaikan di dunia, kalau itu dibawa ke akhirat, itu hangus. Tidak ada nilainya, tidak ada balasannya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan amal itu batal, tidak sah.
Ya. Lagi, salah satu kriteria lainnya mengenai amal baik yang diterima oleh Allah adalah bahwa pelakunya mesti berperilaku takwa. Berperilaku takwa itu gimana? Yaitu beriman dan melaksanakan perintah-perintah Allah sambil meninggalkan larangannya. Jadi, di samping niat seperti itu, kita jaga keimanan kita dan kita berperilaku hanya melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Kasih contoh oleh Allah, ada 2 orang anaknya Nabi Adam. Dua-duanya disuruh bersedekah. Yang satu sedekahnya diterima oleh Allah dan yang satu tidak diterima. Dan cerita itu dianjurkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka, artinya kepada umatmu, cerita tentang 2 anak Adam. Bacakan dengan benar. Idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika 2 anaknya itu berkorban, melakukan sedekah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bersedekah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu diterima, ya, fatuqubila min ahadihima, salah satu diterima, wa lam yutaqabbal minal akhar, yang lain tidak diterima. Nah, karena saat itu ditunjukkan langsung oleh Allah bahwa yang satu diterima, yang satu tidak diterima, yang tidak diterima ini marah. Kenapa Allah tidak mau menerima sedekah saya? Nah, memang ada konsekuensi bahwa keinginan dia tidak akan terkabulkan kalau sedekahnya itu tidak diterima. Karena dia marah, dia mengancam adiknya, qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Lalu diterangkan oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima amal, termasuk sedekah, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi, kalau kita ingin sedekah kita diterima oleh Allah, kita jaga perilaku kita. Jangan sampai kita itu sehari-hari tidak mau sholat dan melanggar peraturan Allah, terus kita bersedekah. Ya, aku dosaku kan banyak, ini aku bersedekah. Nah, itu diragukan untuk diterima. Karena menurut Allah, yang diterima adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Sebagai konsekuensinya, Allah tidak akan menerima amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari Allah atau tidak beriman kepadanya. Tadi kan syaratnya bertakwa. Takwa itu beriman dan melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau orang itu tidak beriman, ya tidak diterima sedekahnya. Ya, seperti orang yang tidak beriman, bagi-bagi sedekahnya itu bukan karena Allah, tetapi supaya orang-orang yang diberi sedekah memilih dia untuk menjadi anggota legislatif, atau untuk menjadi kepala daerah, atau untuk menjadi kepala negara. Itu tidak masuk kriteria yang diterima oleh Allah. Bagaimana Allah mau menerima amal dan memberi pahala kepada orang yang mengingkarinya? Mengingkari itu buktinya apa? Dia nggak mau sholat kok. Kalau dia diperintah oleh Allah sholat, tapi dia tidak melaksanakan, berarti dia mengingkari bahwa Allah itu Tuhannya yang memerintahkan dia sebagai hamba mesti taat kepada Tuhannya atau kepada Tuannya. Kalau dia tidak nurut, berarti dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya? Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita melalui Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad, anfiqu taw'an aw karha. Ini katakan kepada orang-orang yang banyak durhaka. Ya? Kalau tadi yang bertakwa yang diterima, ini tentang orang yang tidak beriman dan bertakwa, yaitu orang yang durhaka. Qul anfiqu taw'an aw karha. Orang-orang yang tidak beriman, silahkan kamu bersedekah, baik kamu bersedekah secara sukarela maupun terpaksa. Nah, orang yang mencalonkan jadi anggota DPR itu kan bagi-bagi sembako itu kan bilangnya ikhlas, aku ikhlas.
aku nggak minta apa-apa gitu, ya, tapi minta dipilih, namanya tidak ikhlas, ya kan? Baik kamu bersedekah sukarela atau terpaksa, la yutaqabbala minkum, tidak akan diterima dari kalian. Innakum kuntum qauman fasiqin. Karena apa? Kalian itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Suka melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik yang besar maupun kecil. Kalau itu diulang-ulang terus, nah itu namanya fasik. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menghalang-halangi amalnya itu diterima kecuali karena memang mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan dibuktikan bahwa mereka tidak melaksanakan sholat. Kalaupun mereka sholat, sholatnya itu hanya ogah-ogahan atau pamer. Jadi sholat, panggil kameramen, terus disiarkan. Apakah melalui TV atau melalui sosial media. Nah, untuk pamer saja. Kalau tidak ada sorotan kamera, nggak sholat. Nah, wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka itu tidak mau bersedekah kecuali karena terpaksa. Sebenarnya mereka tidak suka. Buktinya apa? Ketika tidak ada pemilihan umum, mereka tidak bersedekah. Berarti saat ada pemilu, mereka terpaksa bersedekah karena mereka punya kepentingan agar dipilih. Gitu. Lagi, Allah juga tidak akan menerima amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Termasuk menyekutukan Tuhan itu tujuannya ganda tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini alamatnya kepada Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang utusan. Dikasih tahu oleh Allah, sudah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, termasuk nabi-nabi yang generasi yang lalu. Apa pesannya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka semua amalmu itu hangus, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, wala takunanna minal khasirin. Kamu akan merugi. Rugi karena sudah mengeluarkan harta untuk bersedekah, tapi tidak ada hasilnya. Rugi. Kita mestinya bersedekah, mungkin sedikit, tetapi imbalannya besar sekali. Bahkan berlipat-lipat. Nah, itu baru untung. Ya. Kriteria lain agar Allah bersedia menerima amal baik kita adalah bahwa amal itu betul-betul merupakan perbuatan baik yang dilaksanakan dengan cara yang baik, menggunakan sarana yang baik, di tempat yang baik, dan tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak baik. Saya ulang ya. Jadi kalau kita beramal dengan baik, apa yang ingin diterima oleh Allah, semuanya harus baik. Semuanya itu mulai dari barang yang disedekahkan itu barang yang halal, bukan yang haram. Nah, kalau haram tidak baik. Terus cara memberikannya harus dengan baik. Nah, kalau memberikannya itu pamer, itu caranya tidak baik. Terus menggunakan sarana yang baik. Sarana itu bisa diberikan langsung atau tidak. Bisa misalnya menggunakan sarana transfer, transfer dengan cara yang baik, yang pasti sampai kepadanya dan sebagainya. Itu sarana yang digunakan baik. Di tempat yang baik. Kalau sholat, jangan menggunakan sajadah hasil curian. Jangan di masjid yang dibangun dengan harta korupsi. Itu tidak baik. Berarti ada tercampur. Juga pokoknya tidak ada campuran yang buruk sama sekali. Saya kasih contoh. Sarana itu termasuk pakaian. Kalau kita sholat, pakaian kita harus baik, yang halal. Wah, ini halal semua, kecuali kancingnya. Nah, kalau ada kancing yang haram itu tercampur. Ya. Kenapa Allah tidak mau menerima? Karena Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sabda Nabi,
sesungguhnya Allah itu baik, bagus, dan tidak menerima kecuali yang bagus. Wa inna Allaha amara bil mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman, perintahnya sama dengan perintahnya kepada para utusan. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, masyarakat biasa, sama dengan yang diperintahkan oleh Rasul. Misalnya kita disuruh sholat, para utusan juga disuruh sholat. Kita disuruh puasa, para utusan, para nabi juga disuruh puasa. Nah, ini diambil contoh oleh Allah. Contoh ketika makan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para utusan, makanlah yang baik-baik saja dan berbuatlah yang baik juga. Nah, ini Rasulullah mengutip di surat Al-Mu'minun ayat 51. Perintah kepada para rasul. Perintah kepada orang umum seperti kita. Allah menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja di antara yang aku berikan kepadamu. Nah, jadi perintah kepada Rasul dan kepada orang pada umumnya sama. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar, asy'atha aghbara yamuddu yadayhi lis-sama'." Rasulullah bercerita, dulu ada seseorang yang sukanya bepergian ke sana kemari. Misalnya bergian, aku mau wisata religius, pergi ke kota mana saja, mendatangin masjid-masjidnya, ke masjid ini, masjid itu. Wah, dia bercerita, di sana ada masjid yang bagus sekali begini, tapi ada masjid yang jorok dan sebagainya. Masjid yang ini jamaahnya banyak, misalnya. Itu dia bisa cerita seperti itu. Ya, saking seringnya bergian itu sampai dia kumal dan rambutnya pun juga kotor, banyak debu. Orang itu lalu berdoa, Ya Rabb, wahai Tuhan, berilah aku ini, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, wa mat'amuhu haram, dia makan makanan yang haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan atau mencari nafkah dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lak, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana orang itu dikabulkan? Tidak akan dikabulkan. Nah, ini ada contoh ya, orang yang dulu bekerja di suatu lembaga yang terkenal lah, lembaga itu rawan, apakah itu korupsi atau pemerasan. Ya. Korupsi misalnya anggarannya dikurangi, ya, mestinya untuk sarana kantornya tapi diambil sebagian. Bisa juga pemerasan, misalnya mengambil barangnya sendiri, terus tidak diizinkan karena meskipun surat-suratnya lengkap, baru dilepas boleh diambil kalau sudah memberi duit jumlah tertentu. Nah, ini kan pemerasan, karena sebenarnya dia itu sudah memenuhi semua persyaratan, tinggal ngambil, tapi tidak boleh diambil, bayar dulu. Nah, ini namanya pemerasan. Ini ada orang yang pekerjaannya seperti itu, terus dia kaya raya di satu kompleks saja itu rumahnya banyak. Rumah itu semua milik dia. Bahkan gedung bertingkat yang di sebelahnya itu juga milik dia. Terus dia pernah ngomong, aku sekarang hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Aku mau beribadah saja. Gimana dia diterima amalnya? Dia makan dari sewa rumah-rumah dan gedung itu. Gedung dan rumah-rumah itu diberi dengan yang haram, maka uang sewanya juga haram. Tapi dia sholat. Bagaimana sholatnya itu diterima? Dia makan pakai uang haram, dia membeli baju
dari uang haram, dia membeli mobil yang haram, rumahnya juga dibeli dengan uang haram. Oleh karena itu, kalau kita ingin diterima, bersihkan diri kita dari yang haram-haram, ya, termasuk pakaian kita, termasuk kendaraan kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita berpuasa misalnya, kita mengendalikan diri agar kita tidak mengucapkan kata-kata bohong atau berbuat dosa, agar Allah bersedia menerima ibadah puasa kita. Karena kalau kita itu puasa tapi kita bertutur kata yang bohong, berarti kecampuran, ya, tercampur antara ibadah yang baik, puasa, dan kebohongan. Makanya Rasulullah menyatakan, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Untuk orang yang puasa, kalau dia tidak meninggalkan kata-kata bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong. Apa sih perbuatan bohong? Perbuatan bohong itu menipu, itu kan omongnya bohong dan perbuatannya juga bohong. Ya. Orang yang berzina, misalnya diam-diam tanpa kata-kata, itu kan perbuatannya bohong karena bukan istrinya kok digauli. Jadi kalau ada orang puasa tidak bisa meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan bohong, maka puasa itu tidak diharapkan oleh Allah. Artinya Allah tidak akan membalas puasanya itu. Dia puasa padahal meninggalkan makanan dan minuman, berlapar-lapar dan berdahaga, tidak ada pahalanya. Nah, kemudian agar amal kita diterima oleh Allah, kita mesti rendah hati di hadapan Allah dengan menunjukkan keinginan agar Allah bersedia menerima amal baik kita. Yang tentu amal baik kita itu masih banyak kekurangan. Seperti yang saya gambarkan tadi, kita sholat belum tentu khusyuk. Kita puasa belum tentu kita bisa meninggalkan kata-kata yang jelek. Nah, jadi kita rendah hati, ya Allah, saya sudah berusaha untuk khusyuk Allah, tetapi masih saja saya tidak bisa khusyuk 100%. Rendah hati, mengakui bahwa saya belum bisa melakukan dengan kualitas yang diharapkan. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah, berdoa setiap selesai melaksanakan amal baik itu agar Allah mau menerima amal kita. Jadi dianjurkan setiap kali kita melakukan perbuatan baik, misalnya habis sholat, kita mohon kepada Allah, ya Allah terimalah sholatku. Habis puasa, terimalah Allah puasaku. Ini biasanya di bulan Ramadan suka dibaca, taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana. Tuhan, terimalah puasa kami, sholat kami, usaha kami untuk khusyuk. Itu seringkali kita ucapkan itu di bulan puasa, terutama ketika taraweh. Kan tadi puasa dan kemudian sholat taraweh. Ya Allah, terimalah semuanya ini. Nah, ini diajarkan oleh Allah dan diberi contoh oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, fondasinya ditinggikan. Nah, kemudian setelah selesai, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan terimalah dari kami. Kami sudah melaksanakan perintahmu untuk merenovasi, untuk membangun kembali Ka'bah ini. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh engkau mendengar dan mengetahui apapun yang kami lakukan. Gitu. Nah, jadi dengan mempelajari ini, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan diri agar kita bisa diterima amal perbuatan kita, perbuatan baik apapun. Nah, secara ringkas yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita berharap agar Allah menerima amal baik kita dan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Allah menerima amal baik jika kita bertakwa, kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah semata, dengan cara yang baik dan disertai dengan doa. Allah tidak akan menerima amal baik dari seseorang yang kafir, yang menyekutukan Allah, yang pamer, yang hanya untuk memenuhi keinginan duniawi saja, dan
sambil berbuat dosa. Semoga Allah membersihkan hati kita sehingga kita tetap beriman, tetap bertakwa, dan bisa melaksanakan amal baik dengan tujuan murni hanya untuk Allah semata. Amin.